maka kami Laskar Timur Indonesia kami minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Agus Semar dari Banyumas pada malam hari ini. Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 terkait dengan tindak pidana yang menyangkut SARA, menyangkut agama. Kelompok pemuda dari Indonesia Timur mendesak Kapolri untuk bersikap adil di dalam menangani tindakan dugaan pelanggaran, dugaan pidana terkait dengan perbuatan SARA. Secara spesifik, pemuda dari Indonesia Timur ini meminta Polri untuk tegas dan tidak pandang bulu, tidak menerapkan standar ganda, dengan menangkap, memproses orang-orang yang melakukan tindak pidana ini. Termasuk diantaranya adalah Ustadz Abdul Somad disebutkan karena mereka telah melaporkannya dan hingga hari ini belum ada tindakan tegas dari kepolisian. Baik, kita simak dulu statement dari pemuda-pemuda di Indonesia Timur ini. Selamat malam. Menyikapi kasusnya saudara Muhammad Kaceh, maka kami Laskar Timur Indonesia sebagai bagian dari anak bangsa, kami menyatakan sikap dan menuntut pemerintah. Yang pertama, kami minta agar Polri bertindak adil dan tidak menerapkan standar ganda terhadap kasus saudara Muhammad Kaceh. Sebab sejak tahun 2019 sudah ada laporan kasus yang sama yang dilakukan oleh saudara Yahya Moloni dan saudara Ustadz Abdul Somad. Namun sampai hari ini, tahun 2021, Polri belum menindaklanjuti satupun laporan, baik yang di Mabes Polri maupun di beberapa polda di Indonesia ini. Di sini kami melihat Polri melakukan standar ganda, di mana kasus yang sama yang dilakukan oleh orang dari kelompok minoritas yang dianggap menista kelompok mayoritas, Polri bertindak begitu cepat menangkap dan memproses pelaku. Selain Muhammad Kaceh, Ahok, Meliana, itu adalah bukti orang-orang yang begitu cepat ditindak oleh Polri atas laporan dari kelompok mayoritas. Namun sayangnya Polri terkesan lambat, bahkan membiarkan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Yahya Moloni dan Ustadz Abdul Somad. Yang kedua, kami minta Kapolri tunjukkanlah bahwa Polri adalah polisi Republik Indonesia dan bukan polisi dari agama tertentu. Tunjukkan bahwa Polri tidak di bawah tekanan siapapun, bahwa Polri adalah polisi yang mengayomi seluruh anak bangsa, yang bisa memberikan keadilan bagi seluruh anak bangsa dan tidak pandang bulu. Yang ketiga, kami minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri agar tidak pandang bulu dan berani menindak Yahya Moloni dan Ustadz Abdul Somad. Kami juga meminta sikap yang tegas dari Menteri Agama atas kasus ini. Suara yang disampaikan oleh Laskar Timur Indonesia ini, saya kira juga suara dari banyak sekali warga negara Republik Indonesia, tidak hanya dari Timur, tapi dari Sabang sampai Merauke yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika ini seperti dituntut oleh Laskar Indonesia Timur ini. Dan saya kira ini adalah tantangan bagi kepolisian. Saya kira ini adalah tantangan bukan berat menurut saya, tantangan ringan menurut saya. Karena sudah jelas bahwa tidak ada tempat di Republik ini bagi siapapun yang gemar melakukan sikap-sikap intoleran, apalagi sudah sampai pada tahap radikalisme dan terorisme. Dan statement bahwa bangsa dan negara ini melawan sikap intoleran, tidak ada tempat di bumi Indonesia bagi orang-orang intoleran, itu sudah sering digemborkan bukan saja oleh polisi di sejumlah wilayah,
tetapi juga oleh Presiden Jokowi langsung di beberapa kesempatan. Dan oleh karena itulah saya kira jeritan dan tuntutan dari Laskar Indonesia Timur ini adalah sebuah hal yang wajar dan penting menurut saya untuk diperhatikan oleh polisi. Sehingga dengan demikian kelompok minoritas di tanah air ini tidak merasa dikucilkan, tidak merasa diperlakukan sepihak, tidak merasa dianaktirikan. Saya pribadi dan kawan-kawan saya, warga Nahdliyin, bahwa perbuatan yang menodai agama lain, menghina simbol agama lain, tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditolerir. Siapapun pelakunya, tokoh sekecil apapun dan sebesar apapun harus diproses hukum. Saya sendiri sudah sangat sering, bahkan sudah saya sampaikan di video sebelumnya, dibanding saya mengkritisi kelompok minoritas terkait dengan penodaan agama ini, suara saya, kekerasan saya di dalam mengkritik orang-orang yang intoleran, orang-orang yang cenderung radikal, orang-orang yang mendukung sikap-sikap seperti ini itu sangat banyak dan lebih banyak justru terhadap orang-orang yang sepaham dengan saya, sesama muslim. Walaupun dia sesama muslim, tetapi kalau memang melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak negara ini, merusak persatuan dan keutuhan NKRI, maka harus ditindaklah. Inilah bentuk dari konsekuensi negara ini dilandaskan atas hukum. Bahwa negara ini adalah melindungi segenap tumpah darah Republik Indonesia. Bukan hanya melindungi orang-orang mayoritas. Tidak bolehlah begitu. Ya walaupun kita juga harus mengakui polisi telah banyak menindak hukum terhadap orang-orang dari kelompok muslim yang terlibat dengan aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Tetapi dalam konteks penodaan agama memang ada beberapa tokoh agama Islam yang sudah dilaporkan dan sampai hari ini belum jelas tahapan proses penanganannya. Tidak secepat dari apa yang dilakukan oleh kelompok minoritas seperti yang tadi sudah disebutkan, Muhammad KC langsung ditangkap dan juga yang lain. Walaupun ada juga Paulus kan sampai hari ini sudah dilaporkan diburu belum ketangkap juga. Nah terkait dengan Ustadz Abdul Somad dan Yahya Wahludi sudah ditangkap. Saya tidak tahu nih tentang Ustadz Abdul Somad, sudah dilaporkan juga ke polisi, tetapi barangkali masih ada alat bukti yang dibutuhkan oleh polisi, sehingga kemudian digunakan bukti kuat untuk menangkap Ustadz Abdul Somad seandainya perlu ditangkap. Secara harafiah, secara verbal, Ustadz Abdul Somad memang terang-terangan ketika itu menyinggung salib dengan candaan guruan dan tidak senonoh, menurut saya sangat melukai kerukunan hidup umat beragama di tanah air ini. Sangat melukai warga Nasrani, warga Kristiani. Karena itu adalah simbol agama mereka. Nah, saya kira polisi tidak punya alasan lagi. Kalau memang sudah ada bukti yang kuat terkait Abdul Somad, saya juga termasuk mendukung. Tidak pandang bulu Ustadz diikuti oleh berapa banyak umat, kalau memang merusak keutuhan negara ini, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah di negara ini, semua harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Nah, tinggal persoalannya memang kalau saya pribadi yakin bahwa bukan persoalan mayoritas dan minoritas yang menjadi acuan polisi dalam bertindak, tetapi saya kira terkait proses hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, termasuk kelengkapan alat bukti. Barangkali bukti-bukti yang ada yang dibutuhkan terkait Ustadz Abdul Somad memang belum lengkap atau tidak kuat. Saya kira itu. Ya kalau Muhammad Rizik Syihab saja ditangkap oleh polisi, apalagi sekelas Ustadz Abdul Somad, mohon maaf bukan merendahkan Abdul Somad. Tentu Muhammad Rizik Syihab jauh lebih senior dan jauh lebih garang dibanding Ustadz Abdul Somad kalau hitung-hitungannya jumlah massa, jumlah pengikut. Nah, kalau Muhammad Rizik Syihab ditangkap ya tentu saja akan lebih ringan untuk menangkap Ustadz Abdul Somad terkait dengan hitung-hitungan tersebut. Oke, saya kira masukan ini sangat penting dan saya kira tidak perlu Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk menangkap para pelaku penoda agama sebagaimana dulu Presiden pernah memerintahkan tentang sesuatu hal dan langsung bergerak
Kapolri. Terkait dengan Menteri Agama sudah dikeluarkan. Menteri Agama sudah tegas sejak sebelum jadi Menteri Agama. Itu sudah menjadi platform gerakan pemuda Ansor, platform kader-kader NU bahwa negara ini memang harus bersih, negara ini memang harus dibebaskan dari sikap-sikap intoleran, harus bersih dari sikap-sikap radikal. Siapapun dari kelompok manapun yang mencoba merusak NKRI ini maka harus diproses hukum tanpa terkecuali. Itu komitmen kader Nahdien di seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.